Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga rezekinya senantiasa bertambah, berlimpah dan barokah, jadi anak yang solih dan solihah, dimudahkan ziarah ke Mekah dan Madinah, kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan bersama-sama kelak kita di jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Taqallahu nadim amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil. Karena suatu saat kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada guru kita, ustadz kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ujang Utomo cok ngisi teng mriki nggih. Ini jenengan itu jenengan. Ya kali Pak Kadani tua Pak Kadani. Jadi yang senengane sedo kematian itu orang dalam umur. Kadang ada yang muda yang kembali. Malah wonten niku bapak ibu suami istri sing mriyang bapake, sing mriyangan gisit bapake, malah sing dipanggil gisit ibune. Ya kita maka hendaknya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur masih hidup, bersyukur diberi nikmat sehat, dan bersyukur diberi kesempatan. Ana wong sing sehat tapi ora sempat, ana sing wong sempat tapi ora sehat. Milih ndi? Kula jenengan sami alhamdulillah ya sehat ya sempat. Maka kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga selalu bersolawat ya, senang-senang maca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Moga-moga kula jenengan sami beda wonten akhirat termasuk golongane barisane kelompoke Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal. Barisane mriki sing maring surga, barisane mriki sing mlebu neraka. Anak-anak milih barisan surga apa barisan neraka? Barisan. Ya, cukup ae pemimpinnya. Siap, Bro. Maju hujan maring surga disambut oleh malaikat. Malaikat siapa menjaga surga? Malaikat Ridwan. Kepengen ketemu malaikat Ridwan apa kepengen ketemu malaikat Malik?
ketemu malaikat Ridwan, penjaga surga. Ucapkan ya assalamualaikum ya ahlul jannah, salamun qaulam mir rabbir rahim, atau udkhuluha bisalamin amin. Nggih kelompok-kelompoknya wong sing pada bersyukur, wong sing pada bersolawat, wong sing pada sregep ngibadah maring Gusti Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang amalan yang paling disukai oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, pertanyaannya kepripun. Nah, apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah itu apa? Jawab Nabi, yang pertama adalah sholat tepat pada waktu. Jadi nek mangsane adzan terus niku sing top markotot niku jos pokoknya mantap. Sing ora mantap sing kepriwe mengko-mengko. Lah nembe adzan iki mengko. Lah nembe qomat iki mengko. Lah nembe sarapangat iki mengko. Lah nembe tahiyat awal iki mengko. Lah nembe rampung salat iki sidane ora uman apa-apa, malah sidane keturun turu tangi-tangi wektune wis entong. Naudzubillah min siji niki nggih. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab birrul walidain. Apa? Birrul berbakti kepada kedua orang. Ya, ini yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya bertanya lagi itu sahabat, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Ini nomor 1. Ya. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Al jihadu fi sabilillah. Wis telu-telu ya. Arep milih sing endi? Apa aku milik kabeh. Siji salat tepat waktu, loro berbakti kepada kedua orang tua, nomor 3 berjihad fi sabilillah. Ingat ya anak-anak ya, telu ya amalan yang utama ya. Tadi apa? 1 salat tepat waktu, 2 berbakti kepada kedua orang tua, 3 jihad fi sabilillah. Nah, yang akan saya bahas itu yang kedua, yaitu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang. Semua anak, semua manusia ini di dunia ini pasti punya orang tua. Ada yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa dulu? Mbah kita, mbah bulu kita, siapa? Ada yang tahu? Anak-anak. Orang dari bapak, orang dari ibu. Manusia pertama yaitu siapa? Nabi Adam alaihis. Atas kuasa Allah, atas kebesaran Allah, Allah menciptakan manusia tanpa melalui bapak ibu, yaitu Nabi Adam alaihis. Kemudian ada lagi Nabi yang tidak melalui ada bapaknya ya. Jadi ditiupkan terus ke dalam ibunya, yaitu Nabi Isa alaihis. Selain itu punya bapak, punya ibu, termasuk kita ya, punya bapak, punya ibu.
Maka birrul walidain, birrul itu artinya berbuat baik. Nah, ya, al birru. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik. Nah, hari ini kita mungkin yang masih punya bapak, punya ibu, sudah berbuat baik apa hari ini? Nah, ayo, misalnya apa? Ya, jadi kita harus selalu berbuat baik kepada bapak dan ibu kita. Nah, bagaimana kedudukan birrul walidain itu? Yang pertama, ini menempati kedudukan istimewa di dalam agama Islam. Jadi anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Sampai kapan? Sampai wafat, sampai meninggal. Bahkan setelah meninggal juga masih harus berbakti kepada kedua orang tua. Nanti saya sampaikan sedikit. Kalau pada ajaran materialistis itu ada berbakti kepada orang tua itu hanya ketika orang tuanya masih sehat. Sehingga ketika sakit orang tuanya itu dibawa, dicari, dititipkan ke tempat penitipan panti jompo. Anaknya wis ora tahu tilik, wis pokoke ibune titip nang anak bae, wis di rumah dibayar. Nah, itu. Ada itu. Nah, kita tidak demikian. Yang pertama, bahwa perintah ihsan berbaik kepada kedua orang tua itu diletakkan di dalam Al-Quran langsung setelah beribadah hanya kepada Allah, lalu supaya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tadi disebutkan Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendak kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah perintah menyembah kepada Allah, itu ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasa. Ya, diingat-ingat, dicatat ya. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23. Juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-An'am dalam surat An-Nisa ayat 36. Ingat-ingat, surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu dan bapak. Jadi perintah berbakti orang tua itu setelah berbakti kepada Allah, terus berbakti kepada kedua orang tua. Dalam beberapa ayat demikian. Ini luar biasa. Betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan, ihsan tahu enggak? Nama saya Ihsan, Mas Pur Ihsan. Ini doa. Ihsan itu berbuat baik lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang lain. Itu ihsan. Ya, kalau dalam urusan manusia. Kalau dalam urusan dengan Allah, al-ihsanu antabudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan itu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ya. Nah, perintah berbuat baik kepada orang tua itu adalah sifatnya ihsan. Coba, ini dulu waktu kecil, nah sekarang masih kecil kamu ya, masih menjadi urusan orang tua. Bahkan sebelum lahir, masih di dalam kandungan,
sudah merepotkan ibu, iya apa tidak? Ketika melahirkan sudah merepotkan ibu, taruhannya antara hidup dan mati, taruhannya nyawa. Ketika baru lahir, mau makan, minta makan, nangis. Setelah pipis juga nangis. Apa-apa, pengen apa-apa, nangis. Nah, maka kita harus berbuat baik kepada ibu kita, kepada bapak kita. Nah, ini yang namanya birrul walidain. Maka anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua itu disebut anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang suka menyakiti kedua orang tua, naudzubillah min. Jadi yang kedua ini Allah mewasiatkan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, yaitu kami wajibkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Itu nih catat ki nggak buku ya anak-anak ya. Catat ya. Nanti kalau catat ya bisa lihat di YouTube saya. Saya lagi mengejar jam tayang ini. Saya rekam. Nanti di channel Liputan 24. Juga Allah berfirman wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, yaitu kami wasiatkan, diwajibkan nang Gusti Allah kepada umat manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu dan bapak. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nembe miki wis kelalen ya. Tadi surat Al-Ankabut ayat 8. Sekarang surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu dan bapaknya sesudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Anak-anak kalau diberi uang terima kasih apa enggak sama ibu? Misalnya kamu minta uang diberi 1.000, kamu bilang apa? Terima kasih, matur nuwun, syukron kasiron, atau yang semisal dengan itu. Jadi kalau diberi apa saja oleh orang tua, hendaknya anak-anak ini kita semuanya terima kasih, terima kasih. Jadi kita ini harus selalu berterima kasih kepada ibu kita setelah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ya. Ini disimak ya, didengerin baik-baik. Juga bagi kita orang tua juga kan punya orang tua lagi. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang semakin lemah, dan menyusuinya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu. Hanya kepada kulah kamu akan kembali. Jadi kita ini adalah harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga, kedudukan birrul walidain. Yang keempat, Rasulullah meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik setelah sholat tepat waktu. Tadi di awal saya sampaikan. Jadi amalan utama tadi diingat-ingat, yang pertama apa? Sholat tepat waktu.
Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga jihad fisabilillah. Nang Palestina bocah-bocah pada kayak dia, orang anak sing bisa dolanan kayak dia. Nang kana Palestina dalam bayang-bayang peluru kendali. Arab dolan-dolan kok bukan peluru nyasar, teng, ajur kumur-kumur. Lah misalnya bocah cilik semene pelurunya sawit glugu, nibani hancur tak berbekas. Ini yang sedang terjadi di Palestina. Masjid-masjid dibom, rumah-rumah dibom, bahkan rumah sakit dibom. Sing mati pira sewu, pakai banting bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enak ya urip nang kene, bisa pengajian, bisa ngaji bareng-bareng, medang bareng. Nang Palestina bocah cilik-cilik pada wis ora duwe bapak, ora duwe ibune akeh pirang-pirang karena dia tewas dalam peperangan. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ini kalau nanti urusannya jihad, insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa diterangkan lain waktu. Jadi ini amalan yang utama, yang kedua setelah sholat tepat waktu. Yang ketiga, Rasulullah menempatkan uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, adalah termasuk dosa besar nomor 2 setelah syirik. Nah, jadi anak orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu termasuk dosa besar. Maka hendaknya kita ini berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang berikutnya ya. Nah ini disimak. Yang keenam, Rasulullah mengaitkan keriduan Allah itu dengan keriduan orang tua. Kemarahan Allah atau murkanya Allah juga sangat bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidain wa suktur Rabbi fi sakhatil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Jadi kalau Allah itu nanti dia ridho ketika orang tuanya ridho, dan Allah juga marah ketika orang tuanya marah, maka kita berusaha supaya orang tua kita itu tidak marah, orang tua kita itu tidak dalam posisi yang sakit hati. Ya, maka ini kepada kita, khususnya yang masih punya orang tua, jadikan orang tua kita itu sebagai sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu. Keriduan Allah tergantung keriduan orang tua, murkanya Allah juga sangat tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka pada kita jangan sampai menjadikan orang tua kita itu murka, marah, emosi, sakit hati, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi jangan sampai dulu. Bahkan pada kesempatan yang lain Rasulullah menyatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Artinya supaya kita menghormati kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu kita. Bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tuanya di bidang yang baik. Jadi kalau orang tuanya mengajarkan kebaikan, kita ikuti. Dinasihati orang tua, kita ikuti, kita turuti dan teman. Jadi orang tua kalau lagi nasihati didengerin oleh kita. Kalau menyuruh ini anak-anak mungkin atau kita hendaknya dilaksanakan, kecuali kita tidak mampu. Nah ini belikan sabun di warung,
ya. Nggih Bu, mangkat. Aja nganti malah ibune ngapa mangkat dewek. Lagi sibuk ya aku lagi gim-giman. Mangkat dewek nang apa. Nah, kuwi bajuk kuwi jenengane. Nah. Gimana kalau kita diperintah oleh ibu kita, oleh bapak kita, oleh orang tua kita, hendaknya kita laksana. Pokoknya sing apik-apik. Nah, kecuali orang tua kita ini mengajak kepada yang buruk, maka kita jangan sampai. Misal, contoh, ya contoh, tapi jangan ditiru. Ini sebagai contoh yang tidak baik. Colongna pelem kayak nangaring kanang kayak seger banget kayaknya. Wah, ini yang orang bener. Oh, boten pok loh, boten loh. Tumbas mawon. Nah, ya gue ketune ya. Tumbas mawon niku teng maring pinggir gili akeh. Malah sekol bak niku. Mboten usah mawi menek ya. Wis gare ngreok. Wah, sing sekilo 10.000. Malah enak Pak kaya karo kulit-kulitnya enak Pak. Dikumbah karo kulitnya. Nah, apa enak sih? Kecut. Karo ujah ya, enak banget. Sing digolati sing kecut-kecut. Misal ya. Maka Rasulullah berpesan la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surat Luqman ayat 15 Allah sudah menyampaikan, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanmu dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya dan pergaulilah di dunia ini dengan baik. Contohnya mien lagi Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa jenengane? Ayo ada yang tahu jenengane? Azhar ya. Profesine bapaknya Ibrahim gue tukang gawe patung. Oh, ora gawat jejel. Tukang gawe patung. Sing sok disembah kae. Ibrahim diperintah jejel. Ibrahim dia didol patungnya iderna. Yo, kepriwe gue. Ibrahim mangkat, nggih Pak, makan. Patung-patung, aja pada tuku patung, patung-patung, aja pada tuku patung, nyembah Gusti Allah, dosa gede. Jadi dia melaksanakan perintah orang tua, tapi juga dia menegakkan keyakinannya, akidahnya. Ya, jadi kalau kita itu diperintahkan dalam hal yang tidak baik, hendaknya menolak dengan cara yang halus. Ya, jangan sampai menolak dengan cara yang kasar. Oh ya pada baik. Yang kedua, cara menghormati orang tua adalah menghormati dan memuliakan orang tua dengan penuh rasa terima kasih atas jasa-jasanya yang tidak mungkin bisa dibalas. Orang tua punya anak 8. Misal bulu anake lanange 4 wadone 8. Kecil bapake ibune ngrumat wong papung bulu kuwe. Kawit urung lahir, tekan gede bisa di rumah. Tapi konek ibune wis repot, bapake repot, anake sing bulu kuwe ngrumat bapake ke durung karuan bisa. Ya, malah kono bae sing rumah ta, aku repot Kalah bapake lah karo kono bae lah. Aku nah anu sibuk banget. Lah yang kono sing gede. Loh. Padahal orang tua sudah merawat sedemikian rupa. Jasa orang tua itu kasih ibu tak terhingga bagai matahari yang menyinari. Matahari nyinari dunia kan luar biasa. Apa maning siki kayak panas. Saking semangatnya matahari semangat banget nganti panas banget.
Nah ini, tapi kalau nggak ada matahari, kalau tidak ada sinar matahari juga kita repot. Memangnya orang pada garing, ya, alamnya peteng. Coba matahari nggak ada, malam terus, wah nggak ada siang. Nah ini yang kedua, menghormati. Yang ketiga, membantu ibu bapak secara fisik dan material. Jadi dibantu nih ibunya repot ya, ibunya misalnya boleh tindak, boleh melaku, berjalan repot, kudu nganggo teken, ya naik lagi gue dituntun, repot, ya naik lagi sakit ibunya bapaknya ya didulang misalnya, ya jangan malah dibentak-bentak. Nah itu yang nggak boleh. Jadi membantu baik secara fisik maupun material. Yang keempat, ini yang paling penting, diantara yang penting juga, mendoakan ibu bapak supaya diampuni dosa-dosa. Bahkan Allah menukilkan dalam Quran doa Nabi Nuh ketika mohon ampunan kepada orang tuanya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu asik kudu hafal ya. Jadi doa yang harus hafal di samping doa Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi yang bar salat aja pada dolanan, pada ndonga marang Gusti Allah. Nek perlu karo nangis. Allah Rabbi pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mengasihi aku di waktu kecil. Ya Allah, malah tulanan sholat bulan. Assalamualaikum, assalamualaikum, plepak glubrok. Berdoa dulu bro. Ya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sudah hafal belum? Doa ini udah hafal belum? Harus hafal ya. Iya, harus hafal. Ini doa itu mohon kepada siapa? Supaya apa? Supaya orang tuanya diampuni. Terus yang kedua, supaya orang tuanya dikasihi oleh. Baru gue dong aneh, ya Allah, moga-moga rezeki bapak ibuku lancar, bisa tunggu mobil, bisa munggah haji, aku bisa kuliah tekan profesor. Gue cuma waduh, dong maring Gusti Allah. Wis do mobil kare bingung lak garasine. Mobilnya 30, garasine mung loro. Titip-titip nah. Weh, anu donga kawit cilik wis donga ya Allah. Liyane pada dolanan ki donga dewek ya Allah. Kula nyuwun dipun paringi mobil 1000. Wah, besok paringi mobil 1000 temenan. Bingung. Paling teletek nang dalan Seprumnas dia orang muat 1000 kayane. 100 paling ya. Donga mari Gusti Allah kepengine apa ya? Siji donga mari Gusti Allah, loro yang kedua itu minta didoakan oleh kedua orang tua. Bu, dongakna ya, aku bisa jadi menteri. Apa? Menteri. Besok pengen jadi menteri apa besok? Nah, menteri misalnya menteri pendidikan atau jadi menteri pertahanan, atau jadi jenderal panglima TNI, bisa ya. Dulu ada kisah itu, ibune kowe tukang gaweni roti, lagi gawe roti digelar kayak amba nang aring omah, anake ngidek-idek rotine.
Astagfirullah, ngadi roti arep didol ditek-itek nang anake. Ya ora payu wis ditek-itek. Bentuke wis bentuk roti cap sikil. Akhirnya ibune kepriwe? Saking kesuwen, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, nyuwun pangapura moga-moga anakku jadi imam Masjidil Haram. Temenan sih kita jadi imam Masjidil Haram. Jadi yang diucapkan bagus baik. Nah ini kepada ibu-ibu juga demikian. Karena doa orang tua itu, terutama ibu itu sangat mustajab. Ya. Nah setelah meninggal apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Nah ini. Ya, silakan disimak. Bokana utamanya kita mengalami orang tuanya itu wafat atau meninggal dunia. Satu, menyelenggarakan jenazah dengan sebaik-baiknya. Nek bapake utawane ibune wafat, jenazahnya di rumah dirawat dengan sebaik, dimandikan nang anake, dikafani nang anake, kemudian disolatkan nang anak-anake, terus dikubur supaya menjadi jenazah yang dimuliakan. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Nek duwe utang, syukur orang diutang, malah akeh balen anu wong pada utang. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Misalnya wasiat kayak ngesuk nek aku wis ora anak, nek aku wis ora anak, kayak tanah sing nangaring pinggir perunas kayak diwakafna. Nah, misalnya itu namanya wasiat. Kayak aku duwe emas 2 kilo, ngesuk nek aku wis ora anak, sing 1 kilo diwekna maring masjid Baitul Ma'mur kon di tingkat 3. Nah, misalnya ini wasiat ya. Yang berikutnya yang keempat, meneruskan silaturahim yang dibina oleh kedua orang tua. Jadi bapak kemian wis silaturahim karo sapa? Nggih, matur nuwun, terima kasih. Diteruskan silaturahminya, jangan sampai terputus. Oh bapak kemian sokan silaturahmi oleh Pak Ardani ya sekian terus. Nah ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, memuliakan sahabat-sahabatnya. Memuliakan sahabatnya, kerabatnya, temannya dan seterusnya. Nah yang terakhir, yang keenam adalah mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi mendoakan itu ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kita ini hendaknya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah ini sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi jadikan orang tua kita mantuk-mantuk kayak gini. Nah, dia anakku tawon dia itu orang anak. Jadikan orang tua kita itu senang. Nah, dia anakku dia cocok karo impen dia. Ya. Jangan sampai menjadikan kita itu gede-gede kepala orang tua. Astagfirullah, anakku. Jangan sampai demikian ya. Nah inilah Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kita menjauhkan diri dari yang namanya durhaka kepada kedua orang tua, karena itu termasuk dosa besar. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.